warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safarudin, NPM 1840102042. Di sini saya akan menjelaskan hasil rangkuman yang saya buat. Yang saja, yang pertama yaitu perkembangan gerakan konservasi. Pada tahun 1955, F.J. Appleman, seorang ilmuwan senior Indonesia, menulis artikel tentang konservasi alam di Indonesia dalam majalah Kehutanan Tektona. Pada tahun 1974, kegiatan Direktorat Perlindungan dan Pengawetan Alam yang berhasil. Jenis kawasan tersebut konservasi terbagi menjadi dua, yaitu kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Yang pertama yaitu kawasan suaka alam terdiri dari dua, yaitu cagar alam dan suaka marga satwa. Dan yang kedua yaitu kawasan pelestarian alam terdiri dari yang pertama taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru. Selanjutnya, proses pembentukan kawasan konservasi perairan di Indonesia. Sampai tahun 1982, pemerintah Indonesia secara resmi telah menetapkan 95 kawasan konservasi perairan. Namun, hampir semua kawasan konservasi perairan tersebut ialah perluasan dari kawasan konservasi di darat. Ya, ada 5 prinsip dasar pengelolaan konservasi. Yang pertama yaitu proses ekologis seharusnya dapat dikontrol. Dan yang kedua, tujuan dan sasaran hendaknya dibuat dari sistem pemahaman ekologi. Dan yang ketiga, ancaman luar hendaknya dapat diminimalkan dan manfaat dari luar dapat dimaksimalkan. Dan yang keempat, proses evaluasi hendaknya dapat dipertahankan. Dan yang kelima, pengelolaan hendaknya bersifat adaptif dan meminimalkan kerusakan SDA atau sumber daya kelautan dan lingkungan. Konservasi sumber daya perairan dan perikanan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip. Yang pertama, pendekatan kehati-hatian, dan yang kedua, pertimbangan bukti ilmiah, dan yang ketiga, pertimbangan kearifan lokal, yang keempat, pengelolaan berbasis masyarakat, yang kelima, keterpaduan pengembangan wilayah pesisir, dan yang keenam, pencegahan tangkap lebih, dan yang ketujuh, pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat, yang kedelapan, pengembangan alat dan cara penangkapan ikan serta pembudidayaan ikan yang ramah lingkungan, dan yang kesembilan, pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan. Yang ke-10, perlindungan struktur dan fungsi alam ekosistem perairan. Yang ke-11, perlindungan jenis dan kualitas genetika ikan. Dan yang ke-12, pengelolaan adaptif. Selanjutnya, ada 3 kegiatan pokok konservasi SDH hayati dan ekosistemnya. Langsung saja, yang pertama yaitu perlindungan sistem penyangga kehidupan. Yang kedua pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Dan yang ketiga, pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Selanjutnya, pemanfaatan secara lestari SDA atau hayati dan ekosistemnya. Pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam atau taman nasional dan taman wisata alam ekowisata. Selanjutnya, pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar diatur oleh PP. Yang A, pengkajian penelitian. Yang B, penangkaran. Yang C, pemburuan atau penangkapan. Yang D, perdagangan. Yang E, peragaan. Yang F, pertukaran. Yang G, budidaya komoditi obat-obatan. Yang H, pemeliharaan untuk kesenangan. Selanjutnya,
konservasi sumber daya ikan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama konservasi ekosistem, dan yang kedua konservasi jenis ikan, dan yang ketiga konservasi genetik ikan. Materi selanjutnya yaitu asas dan ruang lingkup konservasi sumber daya perairan atau perikanan. Yang pertama, konservasi sumber daya ikan dilakukan berdasarkan asas dan manfaat. Dan yang kedua, keadilan. Ketiga, kemitraan. Keempat, pemerataan. Yang kelima, keterpaduan. Keenam, keterbukaan. Ketujuh, efisien. Dan kedelapan, kelestarian yang berkelanjutan. Selanjutnya di sini ada kriteria umum penetapan kawasan konservasi. Yang pertama, kriteria ekologi. Yang kedua, kriteria sosial. Yang ketiga, kriteria ekonomi. Dan 4, kriteria regional. Dan yang terakhir, kelima adalah kriteria pragmatik. Selanjutnya yaitu materi APESDIK CITEK yang berlaku jika yang satu, sirkus. Yang kedua, perdagangan non komersil. Yang ketiga, barang-barang pribadi. Yang keempat, spesimen yang transit di negara lain. Yang kelima, spesimen yang diperdagangkan sebelum CITES berlaku. Dan yang keenam, hasil penangkaran atau budidaya. Dan yang terakhir yaitu ketujuh, pembesaran dari alam. Fungsi penetapan kawasan konservasi terbagi menjadi 3, yaitu sebagai perlindungan ekosistem penyangga kehidupan, dan yang kedua pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan yang ketiga pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Selanjutnya zona intik. Apa itu? Yaitu habitat di dalam zona ini memiliki nilai konservasi yang tinggi, sangat rentan terhadap gangguan atau perubahan, hanya dapat mentolerir sangat sedikit aktivitas manusia. Dan yang kedua, zona penyangga, yaitu merupakan zona transisi antara zona inti, zona konservasi dengan zona pemanfaatan. Penyangga di sekeliling zona inti ditunjukkan untuk menjaga zona inti dari berbagai aktivitas pemanfaatan yang dapat mengganggu dan melindungi zona inti dari pengaruh eksternal. Memiliki bersifat lebih terbuka, tetapi tidak kontrol, dan beberapa pemanfaatan masih dapat diizinkan. Dan yang ketiga, zona pemanfaatan. Zona pemanfaatan masih memiliki nilai konservasi tertentu, tetapi terdapat mentolerir berbagai tipe pemanfaatan oleh manusia dan layak bagi beragam kegiatan eksploitasi yang diizinkan dalam suatu konservasi. Selanjutnya masuk materi konservasi keragaman genetik. Keragaman genetik adalah proses utama biodiversitas. Keragaman genetik sangat penting juga untuk kelangsungan hidup populasi. Kehilangan variasi di dalam gen akan menghilangkan variasi dalam proses pola dan sifat-sifat tersebut. Dalam jangka pendek, rendahnya tingkat keragaman dapat menyebabkan depresi, perkawinan sedara, meningkatkan kemungkinan populasi musnah atau mengurangi kebugaran populasi. Konservasi keragaman genetik merupakan aspek penting dari manajemen spesies terancam dan hampir punah. Ya, ada 3 prinsip dalam melakukan konservasi keragaman sumber daya genetik, yaitu konservasi sumber daya jenis dan genetik, dan konservasi jenis pilar. Perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan jenis makhluk hidup serta ekosistemnya, serta pemanfaatan berkelanjutan dan pembagian keuntungan. Selanjutnya, poin konservasi spesies.
yaitu usaha konservasi makhluk hidup menggunakan berbagai pendekatan. Salah satunya adalah konservasi berbasis spesies. Spesies adalah sekelompok individu yang berpotensi untuk bereproduksi dalam satu kelompok dan tidak mampu berproduksi dengan kelompok lain. Definisi lain spesies adalah sekelompok individu yang mempunyai karakter morfologi, psikologi atau biokimia berbeda dengan kelompok lainnya. IUCN atau SSC adalah lembaga internasional yang bergerak dalam berkonservasi, khusus menangani konservasi spesies. Salah satu bentuk program dibentuk oleh IUCN adalah yaitu pendekatan global dan mengevaluasi status konservasi dan jenis tumbuhan dan hewan. Status ini digunakan untuk berperan penting untuk bentuk aktivitas konservasi yang dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya, keanekaragaman hayati. Masa depan umat manusia hayati yang sangat tinggi akan bergantung pada sumber daya SDA atau hayati di masa depan. Oleh sebab itu, di dalam tata kehidupan dunia, Indonesia dengan kekayaan sumber daya hayati yang mempunyai akan menempati posisi yang sangat sentral bagi peradaban manusia masa depan. Dengan demikian, konservasi keanekaragaman hayati menjadi keniscayaan dan mutlak harus dilakukan untuk menjamin kekayaan tersebut berkelanjutan. Secara umum, penyebab kepunahan spesies dapat diselamatkan kepada dua hal, yaitu yang pertama, kerusakan habitat yang diakibatkan oleh konservasi habitat alam serta memanfaatkan sumber daya alam dengan cara yang merusak. Dan yang kedua, pemanfaatan spesies yang tidak berkelanjutan seperti pemburuan dan perdagangan ilegal, termasuk ada atau tidak efektifnya regulasi. Pemanfaatan yang tidak terpantau serta masuk dan berkembangnya spesies-spesies yang bersifat invasif. Selanjutnya, konflik kepentingan antara konservasi dengan pembangunan. Selain tingginya peluang konflik dengan masyarakat di sekitar kawasan, konservasi juga dapat tidak populer di kalangan unsur pemerintahan itu sendiri. Peraturan perundang konservasi yang peratur sektor lain sering terjadi karena adanya konflik antara peraturan perundang-undangan, konflik peraturan undangan dengan hukum, adat, dan peraturan yang tidak konsisten, kekosongan hukum, dan konflik tata ruang. Ya, mungkin itu saja. Sekian dari materi yang saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.